Karena yang beredar di publik itu kan ada juga tuh potongan video. Bagaimana pengakuan Pak Anies mengatakan selama Pak Prabowo dia tidak akan pernah berpikir untuk jadi presiden karena dia tahu Pak Prabowo akan maju sebagai calon presiden. Terus kemudian ada mengatakan itu dalam konteks 5 tahun lalu dan seterusnya. Saya jujur saja sebenarnya agak bingung untuk membaca konteks itu. Tapi ketika Anda mengajaknya, apakah ada kesepakatan itu atau ada perjanjian itu baik tertulis maupun tidak tertulis? Tertulis, dan untuk episode itu saya mengusulkan Bang Akbar mengundang Fadlizon. Karena dia yang mendraft dan dia yang nulis tangan itu. Oh gitu? Ya, dan menurut saya Bang Akbar bisa mengundang dia. Karena dia yang pasti ingat lah, karena dia yang menulis. Yang kita tanda tangani bertiga. Oke, jumpa lagi sahabat Karya Kelompok Official sekalian di channel kebanggaan kita, channel Karya Kelompok Official ya. Jadi baru saja kita mendengarkan cuplikan video ya, wawancara ya atau diskusi antara Akbar Faisal dan Sandiaga Uno ya di podcastnya Akbar Faisal ya. Yang menjadi menarik dalam cuplikan video ini adalah pengakuan Sandiaga Uno bahwa ternyata ada catatan ya, ada catatan berupa tulisan tangan perjanjian antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan juga Sandiaga Uno ya dalam kaitan dengan Pilkada 2017 ya. Jadi ada beberapa poin-poin penting dalam perjanjian itu yang tidak dijelaskan secara terperinci oleh Sandiaga Uno, tetapi Sandiaga Uno mengakui bahwa catatan itu ada dan berkas itu kemungkinan disimpan oleh Fadlizon dan Prabowo Subianto, sehingga Sandiaga Uno menyarankan kalau boleh ya Faisal Akbar mengundang Fadlizon untuk memberikan kepastian terkait dengan catatan itu. Oke, sahabat Karya Kelompok Official sekalian, hari ini kita akan bacakan bagaimana tanggapan tim kecil Anies Baswedan terhadap pernyataan Sandiaga Uno di podcastnya Faisal Akbar ya. Beritanya ditulis oleh Tempo.co ya. Judul beritanya adalah Tim Anies Baswedan bantah ada perjanjian dengan Prabowo Subianto soal pencalonan presiden ya. Ditulis oleh Tempo.co pada Selasa 31 Januari 2023. Kita bacakan ya. Setelah kita bacakan kita ulas. Oke, mantap. Tempo.co Jakarta. Ketua Tim Anies Baswedan Sudirman Said menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno soal adanya perjanjian tertulis antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Menurut Sandiaga, dalam perjanjian itu ada klausul bahwa Anies tidak akan maju sebagai calon presiden jika Prabowo juga mencalonkan diri. Oke. Said mengaku tidak pernah mendengar adanya perjanjian tersebut. Menurut dia, perjanjian yang ada mengenai pembagian beban biaya kampanye pada pemilihan kepala daerah 2017 dengan Sandiaga Uno. Adapun Anies dan Sandi maju dalam pilkada sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Saya tidak mendengar ada perjanjian, yang ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi. Itu yang saya tahu, kata Sudirman di kawasan Bandara Soekarno-Hatta Senin 30 Januari 2023. Perjanjian itu, kata Sudirman, juga memuat perjanjian hutang piutang antara Anies dan Sandiaga. Pasalnya kala itu Anies disebut belum memiliki modal. Oke. Tapi perjanjian kalau pilkadanya menang, hutang piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama. Saya membaca itu dan pada waktu itu termasuk yang ikut berdiskusi dengan Pak Sandi, ujarnya.
Sudirman menegaskan tidak pernah ada perjanjian antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Kendati demikian, dia mengatakan pernah membantu Prabowo berbicara kepada Anies mengenai kesediaannya menjadi calon wakil presiden Prabowo dalam pemilihan presiden 2019. Waktu itu wawancara di Mata Najwa, dia tidak akan menjadi penghalang Pak Prabowo, akan terus duduk menyelesaikan tugas di Jakarta dan itu sudah ditunaikan. Saya tidak tahu perjanjian apa yang dimaksud Pak Sandi. Mudah-mudahan beliau keliru, kata Sudirman. Oke, sahabat Karel Klong official sekalian ya. Jadi memang polemik ini kan mulai ramai diperbincangkan ketika nama Anies Baswedan diusulkan atau dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden. Ya, yang akan diusung oleh Partai Nasdem juga beberapa partai yang akan membentuk koalisi. Ya, dalam perdebatan itu sudah banyak pihak yang mencoba untuk meluruskan ya bahwa ternyata apa yang dijanjikan oleh Anies itu adalah terkait dengan Pilpres 2019 ya. Jadi kalau soal Pilpres 2019 berarti Anies sudah menunaikan janjinya ya. Kenapa? Karena memang pada Pilpres 2019 itu Anies Baswedan tetap berada pada posisi sebagai Gubernur DKI Jakarta dan tidak mau utak-atik soal capres. Bahkan diajak oleh Prabowo sendiri pun sebagai cawapres, Anies Baswedan menolak dan menyatakan bahwa dia akan fokus mengurus DKI ya. Jadi kalau konteksnya adalah Pilpres 2019 maka sudah jelas bahwa Anies Baswedan sudah menunaikan tugasnya. Tetapi mengejutkan kali ini adalah pernyataan Sandiaga Uno. Ini pernyataan yang sangat penting karena memang orang yang benar-benar terlibat kala itu. Sandiaga Uno itu kan adalah calon wakil gubernur yang berpasangan dengan Anies Baswedan diusung oleh Partai Gerindra dan PKS. Jadi pernyataan Sandiaga Uno ini justru ya tentu akan menimbulkan polemik baru ya, menimbulkan pertentangan baru ya. Jadi sekarang saya kira orang-orang menantikan ya apa yang akan dikatakan oleh Fadlizon ketika diundang oleh Akbar Faisal ya. Orang-orang menunggu jawaban yang terbuka, jujur dan dari Fadlizon sendiri ya, karena memang Sandiaga Uno sudah mengakui bahwa memang tulisan catatan itu ada dan ditulis tangan oleh Fadlizon dan berkas-berkas itu disimpan oleh Fadlizon, mungkin juga Prabowo Subianto, sehingga saya kira sekarang bola panas ini sedang ada di Fadlizon ya. Masyarakat ya, publik akan menunggu apa jawaban Fadlizon atau apa penjelasan Fadlizon ketika nanti diundang oleh Akbar Faisal ataukah mungkin juga ya media-media lain ya. Kita akan tunggu kira-kira penjelasan Fadlizon seperti apa ya. Oke, sahabat Karel Klong official sekalian. Pada kesempatan ini saya mau katakan bahwa kalau menurut saya sih sebenarnya polemik ini ya, polemik tentang perjanjian antara Prabowo dan Anies ya, saya kira polemik ini sebenarnya sudah diredam ya dengan bagaimana reaksi Prabowo Subianto ya ketika nama Anies dicapreskan oleh Partai Nasdem dan juga akan didukung oleh beberapa partai lain ya. Jadi ketika setelah Anies dideklarasikan oleh Partai Nasdem, wartawan bertanya kepada Prabowo Subianto, tetapi apa jawaban Prabowo Subianto kala itu? Ya, Prabowo justru tersenyum ya, tertawa dan justru memberikan kesempatan kepada wartawan untuk bertanya ke Partai Nasdem. Dan dari jeda waktu ya dari proses pencapresan sampai dengan saat ini saya tidak pernah menemukan ya pernyataan publik yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto
yang mungkin mendiskreditkan ya atau menyudutkan Anies Baswedan. Saya tidak menemukan pernyataan itu. Jadi menurut saya adalah reaksi yang ditonjolkan oleh Prabowo Subianto itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah seorang negarawan, ya. Dia adalah seorang negarawan. Terlepas dari catatan itu benar adanya atau tidak, tetapi reaksi yang ditunjukkan oleh Prabowo Subianto itu sebenarnya sudah meredam semua itu, sudah memberikan pesan kepada kita sekalian bahwa Prabowo Subianto itu adalah seorang negarawan. Jadi dia tidak mempersoalkan Anies dicalonkan atau tidak. Bahkan justru dia memberikan kesempatan kepada Anies Baswedan supaya bisa bertarung bersama di Pilpres 2024. Kemudian yang kedua, kalau dari Anies Baswedan sendiri, saya kira kalau memang catatan ini benar-benar ada, dibuktikan oleh Fadlizon, ya, ditunjukkan, dipublikasikan di media, maka saya kira memang ada efek negatif yang akan diterima oleh Anies Baswedan, ya. Apalagi tim Anies melalui Sudirman Said secara tegas membantah bahwa catatan itu nggak ada, ya, atau membantah bahwa perjanjian semacam itu tidak ada. Tetapi kalau itu dibuktikan oleh Fadlizon, ya maka ya itu akan menjadi sesuatu yang ya negatif buat Anies Baswedan, ya, dalam kaitan dengan majunya Anies di Pilpres 2024, ya. Tetapi kalau misalnya Partai Gerindra, politisi Partai Gerindra terus memainkan isu ini, ya, terus menggoreng isu ini, ya bahaya juga, akan berdampak negatif juga terhadap Prabowo Subianto sendiri, ya. Kenapa demikian? Karena Prabowo Subianto sudah menunjukkan kenegarawanannya, ya. Ketika Anies Baswedan dinobatkan atau dicapreskan oleh Partai Nasdem, Prabowo tidak memberikan reaksi yang berlebihan, ya. Prabowo tidak menunjukkan reaksi negatif terhadap proses pencapresan Anies Baswedan. Itu adalah satu hal positif yang sudah dilakukan oleh Prabowo Subianto. Jadi kalau misalnya politisi Partai Gerindra terus memainkan isu ini untuk menjatuhkan Anies Baswedan, saya kira mereka juga akan menjatuhkan Prabowo Subianto, ya. Karena publik akan menilai, ya, bahwa oh ternyata Prabowo Subianto ini tidak konsisten dengan apa yang selalu didengung-dengungkan oleh Prabowo Subianto, ya. Dalam setiap kesempatan Prabowo Subianto selalu mengatakan bahwa Prabowo Subianto lebih mengedepankan kader-kader muda bangsa ini untuk ambil peran dalam kepemimpinan nasional. Prabowo Subianto akan mengorbitkan anak-anak muda di bangsa ini untuk menjadi pemimpin bangsa. Jadi kalau misalnya polemik ini atau isu ini terus dimainkan oleh politisi Partai Gerindra, maka saya kira publik akan menilai bahwa kok Prabowo Subianto tidak konsisten dengan apa yang dia katakan, ya. Kenapa harus ada pembatasan, ya? Kenapa harus ada penjegalan, ya? Ini kan bukan soal kepentingan Prabowo dan Anies, tapi ini adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia, ya. Jadi pernyataan-pernyataan atau perjanjian-perjanjian seperti itu bisa dilanggar kapanpun apabila itu untuk kepentingan publik, ya. Dan saya kira Prabowo Subianto sangat memahami hal itu, dan saya kira beliau adalah seorang negarawan. Jadi menurut saya oke lah catatan atau tulisan tangan yang ditulis oleh Fadlizon itu dipublikasikan ke publik, tapi jangan sampai digoreng oleh Partai Gerindra dan pada akhirnya akan menjerumuskan Pak Prabowo sendiri, ya. Jadi saya kira isu ini memang harus pandai-pandai dimainkan oleh politisi Partai Gerindra. Karena pada saat ini kita tahu bahwa dukungan publik terhadap Anies Baswedan itu makin hari makin meningkat, ya. Jadi kalau semakin banyak gosip atau isu-isu yang justru menjatuhkan, menjerumuskan Anies Baswedan, walaupun isu-isu itu benar adanya itu, tapi itu akan justru memberikan efek ya ada negatif, tapi juga akan berubah menjadi hal yang positif buat Anies Baswedan.
Jadi seolah-olah terkesan bahwa Anies Baswedan ini diserang dari segala sisi. Anies Baswedan ini dijegal dari segala sisi supaya dia jangan maju menjadi calon presiden di 2024 ya. Jadi menurut saya ya sekali lagi Partai Gerindra cobalah lebih bijaksana untuk memainkan isu ini. Biarkanlah Prabowo sudah menunjukkan dengan sikap kenegarawanannya, jangan sampai dirusak oleh kader Partai Gerindra sendiri. Biarkanlah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Puan Maharani dan juga tokoh-tokoh lainnya bertarung di 2024. Jadi masyarakat Indonesia memiliki banyak alternatif pemimpin untuk mereka pilih. Ya, saya kira itu yang harus kita dukung dan itu yang harus selalu dijunjung oleh para politisi di tanah air ini. Oke, sahabat Karak Ngopi sekalian, itulah sedikit ulasan singkat dari saya ya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, mantap.